Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Brudi. Kali ini kita bakalan mereview film KKN di Desa Penari. Teman-teman pasti udah pada tahu film ini udah ditunda sejak 2019 dan akhirnya rilis hari ini 30 April 2022 di bioskop kesayangan Anda. Saya bakalan review dari sisi saya sebagai pengikut Treat, kemudian pembaca novelnya, setelah dibuat novel oleh Simple Man dan akhirnya dituangkan dalam bentuk audiovisual di bioskop. Sekarang banyak nih pertanyaan, gimana sih filmnya? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Apakah sesuai dengan cerita aslinya atau gimana? Dan setelah saya menonton secara utuh, saya nonton versi uncut-nya. Dan penantian kita selama 2 tahun benar-benar terbayarkan dengan lunas. Apa yang kita harapkan di cerita-ceritanya, gimana nanti bentuk penggambarannya, itu tuh sesuai banget teman-teman. Jadi 99% lah ya, karena memang langsung disadur dari cerita aslinya ke dalam bentuk audiovisual. Adapun penambahan atau penyesuaiannya itu nggak seberapa dan itu tidak merubah cerita asli, persis banget. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama dari segi alur atau plot, jadi ceritanya sama ya dengan cerita-cerita di Twitternya, dimana di sini juga filmnya ada 2 versi, ada 2 tokoh sentral yang menjadi sudut pandang ceritanya, itu ada Nur dengan Widya. Nah, si pembuat filmnya ini memang benar-benar berusaha semaksimal mungkin mencampurkan sudut pandang si Nur dengan sudut pandang Widya ini. Jadi itu di mix aja. Gimana sih saat-saat yang tepat untuk menampilkan sudut pandang Nur dan gimana saat-saat yang tepat untuk menampilkan sudut pandang Widya, dan itu worth banget. Lanjut, film KKN di Desa Penari ini juga terniat banget. Kita bisa buktikan dari pemilihan lokasi syuting. Itu persis banget dengan apa yang ada di dalam cerita. Di situ diceritakan ada desa terpencil, kemudian terpencilnya itu sampai masuk hutan, kemudian rumah-rumah di desa itu yang masih sangat tradisional, beralaskan tanah, tanpa listrik. Dan itu kita bisa lihat secara nyata di dalam film KKN di Desa Penari ini, teman-teman. Dan pemilihan set-set semacam sinden, kemudian sungai, kemudian tapak tilas, itu semuanya pas aja gitu loh di film. Ini maksudnya gimana sih cara menemukan lokasi yang seperti ini, atau emang sengaja dibuat ulang ya? Nggak paham deh. Yang jelas itu sangat-sangat menggambarkan apa yang ada di dalam cerita. Kemudian tapak tilas di mana ada tempat pertunjukan wayang itu kan, itu autentik banget teman-teman. Sumur-sumur kembar, sinden kembar, juara banget. Jadi ini yang membuat saya excited banget. Oke, lanjut dari segi cast atau pemeran dari KKN di Desa Penari ini. Jadi tokoh sentralnya kan ada 6 anak KKN ini. Kemudian ada Pak Prabu, ada Mas Ilham, kemudian ada setan-setannya seperti Badara Wuhi, Genderuwo, ada Mbah Dok, kemudian ada dukun, leluhur mereka Mbah Buyut. Itu benar-benar sesuai juga dengan apa yang ada di dalam cerita. Lanjut dari segi scene ke scene. Menurut saya perpindahannya, saya dari segi pembaca ceritanya sih paham gitu loh. Cuman ada beberapa teman saya yang mengatakan kalau misalkan agak kurang paham motivasi dari misalnya ada satu scene yang ini maksudnya kayak gimana gitu loh. Memang sih sebenarnya kalau misalkan penonton yang tidak mengikuti ceritanya, mungkin tidak tahu latar belakang atau motivasi dari scene itu, mungkin akan sedikit bingung. Karena perpindahan dari scene satu ke scene yang lainnya itu ada beberapa scene yang menurut saya memang kurang deskripsi cerita gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengikuti ceritanya secara utuh tapi bukan bingung juga sih, karena akan ada plot twistnya ntar di belakang cerita gitu loh. Kalau kamu memperhatikan secara baik-baik dari awal sampai akhir, walaupun kamu bukan pengikut cerita-ceritanya ini, saya rasa kalian bakalan paham. Yakin deh kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir. Makanya kalian jangan main HP pada saat nonton. Dan selanjutnya adegan favorit saya itu adegan yang saya tunggu-tunggu. Ini memang paling the best dah, dan itu sesuai banget dengan apa yang saya harapkan, yaitu adegan babak akhir dimana ketika Widya berkunjung ke tapak tilas, dia mencari
Bima ya, dia mencari Bima, tetapi akhirnya dia bertemu dengan Badarawuhi, dia bertemu dengan Ayu yang disuruh menari terus-menerus, dan dia bertemu dengan makhluk-makhluk hutan di tapak tilas, hingga akhirnya kemudian dia dibantu oleh Mbah Buyut yang berubah menyamar jadi anjing hitam. Itu yang paling keren sih sejauh ini. Dan terakhir yang luar biasa itu memang acting dari Adinda Thomas yang memerankan Widya sih, karena bagaimana dia menggambarkan depresi itu benar-benar membuat kita empati pada saat kehilangan sahabatnya. Wah, luar biasa, itu sangat tidak bisa digambarkan. Kalian wajib banget nonton KKN di Desa Penari ini, karena apa yang kalian baca dari cerita tertulis benar-benar diangkat ke dalam audiovisual dengan sangat pas. Mulai dari setting, pemeran, alur cerita, soundtrack, tata artistik, itu semuanya pas. Oke teman-teman, jadi itulah review dari saya. So, tunggu apa lagi? Silahkan nonton KKN di Desa Penari di bioskop kesayangan Anda.